Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa. Iya. Assalamualaikum. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya bertemu ini? Nama saya Ngaliman, biasa dipanggil Gusman. Ngaliman itu teman. Iya, itu kayak si Tukang pijat. Ngaliman kan sifat-sifat. Oh iya, dia sifat-sifat. Mohon maaf sebelumnya kalian para manusia. Mungkin pertanyaan saya sedikit lancang. Apakah kalian bagian dari agama para Aduma? Duduklah. Kiai. Gus, mantap Gusman Mas. biasa dipanggil Gusman. Oh, duduklah Gus. Monggo. Biasanya Gus itu diberikan kepada anak kiai. Ya, terima kasih. Gus. Ngaliman, Basiran ya. Jadi kamu kan Bakira. Saya punya teman namanya sama, Ngaliman. Udah tapi Saru. Tomblo. iya, saya mohon maaf sekali lancang mempertanyakan ini terhadap kalian. Saya semua di sini alhamdulillah muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini yang saya khawatirkan ternyata tidak benar-benar terjadi. Namanya ada apa Gus? Bagus nanti. Adanya para Aduma di wilayah ini benar-benar sudah merubah segalanya. Saya yang berdakwah dengan ikhlas dan setulus hati. Saya saat ini sedang bersedih manusia. Ketahuilah, saya benar-benar kalah berperang di sini. Maksudmu apa Gus? Saya yang berdakwah hanya mengandalkan ketulusan hati dan ilmu yang saya punya. Saya sebarkan, saya ajarkan kepada anak-anak didik saya di madrasah. Saya dibuat kalah dengan para Aduma yang mana mereka berdakwah menggunakan materi ataupun duniawi. Ya Allah ya Robbi, saya yakin sekali ya Allah, agamamu ini tidak akan runtuh karena sandungan kecil. Apakah itu sudah terjadi lama Gus? Betul. Terjadi belum terlalu lama, namun imbas yang dihasilkan dari datangnya para Aduma di daerah ini benar-benar luar biasa. Saya mengajar ilmu agama kepada anak-anak jumlahnya lebih dari 100 manusia. Dan kau tahu, subhanallah, astagfirullahaladzim, sekarang hanya tersisa 5 anak saja. Ya, yang 100 kemana Gus? Ya, Yang 100 lebih itu senang gitu. semua sudah ditarik oleh orang tua mereka masing-masing untuk mengikuti para Aduma ini. Dengan embel-embel ataupun dengan janji yang sudah dijanjikan oleh para Aduma bahwasanya mereka akan hidup makmur, semua doa akan dikabulkan. Sedangkan saya di sini, saya yang memberi nasihat kepada mereka ketika mereka akan beranjak pergi. Saya memberi nasihat sekuat saya. Mereka hanya mempertanyakan, mana buktinya? Saya harus melakukan apa manusia? Di titik itu saja saya sudah kalah. Saya hanya bisa mendakwahkan apa yang saya tahu. Sedangkan para Aduma memberikan apa yang menjadi keluh kesah mereka selama ini.
Berarti muridnya itu tinggal 5 saja. Hanya 5 saja. Itu pun karena mereka sudah tidak memiliki orang tua ataupun yatim piatu. Oh. Ya Allah. Jadi nggak bisa kemana-mana itu lah ya, ke Ponto gitu ya. Yang lain disambut sama orang tuanya. Benar. Di sini saya hanya memasrahkan diri. Saya serahkan seluruh jiwa dan raga saya terhadap Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin sekali agama Islam tidak akan hancur karena hanya satu batu kecil yang menjadi sandungan. Agama Islam akan kokoh sampai hari kiamat itu akan datang. Tetapi adanya agama Islam akan kokoh, itu harus kita perjuangkan. Sedangkan kita berjuang dengan bersaing dengan agama lain yang menggunakan materi untuk pendakwaan agama tersebut. Tidak apa-apa, Gus. Ya, mau bagaimana lagi ya, Mas ya? Seperti ini. Mas. Sebenarnya Mau udah. apa yang jenengan keluh kesahkan itu adalah suatu doa, di mana doa itu merujuk kepada Gusti Allah dan terkabulnya doa jenengan nanti melalui perantara kami. Allahumma Amin. 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 maksudnya Ya maksud Mas. jadi seperti ini, Gus. Saya sampai melintas di sini itu saya melihat sebuah abu. Ternyata setelah saya selidiki benar bahwasanya ada utusan Tuhan melintas ke sini. Dia itu sering bagi-bagi sesuatu agar masyarakat di sini itu menganggap mereka itu adalah dermawan. Betul. Bahkan si Catur jenengan tahu nggak tadi? Iya. Catur juga tadi bercerita, katanya para petinggi di wilayah ini pun sudah berunding sepakat Satrio Piningit ya, itu mau jadi pimpinan besar. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran saya. Dulu ketika para agama belum masuk ke daerah sini, saya banyak sekali yang mendukung bahwasanya anak-anak mereka, para generasi-generasi muda diberi ilmu pelajaran tentang agama. Mereka sangat senang. Tetapi adanya para adumah datang ke sini dengan membawa materi yang begitu banyak setiap hari, saya dibuat kalah hanya karena hal itu. Dan saya sedang mengupayakan penghancuran dari para adumah. Insya Allah. Sebelumnya mohon maaf, kalian anak muda dari golongan manusia, dan saya rasa kalian memiliki kemampuan untuk berbicara ataupun melihat sebangsa dengan saya. Kalian mengatakan ingin menghancurkan para adumah. Bukannya saya meragukan, namun saya ingin bertanya, dengan modal apa kalian ingin menghancurkan para adumah? Model Saya tahu memang Gusti Allah menyertai kalian dalam setiap perjalanan untuk memperjuangkan agama Allah. Tetapi kita harus melihat juga tolak ukur itu. Ini khususnya si Maharaja Jangka. Tidak. Seperti ini, Gus. Memang segala sesuatu jika belum pernah kita temui, belum pernah kita tangani, dan belum pernah kita coba, itu terkesan sangat rumit dan membosankan. Ya. Namun percayalah, ya, tuma yang sangat kecil hidup di ribuan rambut hitam seperti ini, tumanya pun berwarna hitam saja bisa ditangkap dan ditemukan. Ya, semoga adanya kalian datang ke sini
adalah atas doa saya selama ini yang saya panjatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian adalah jawabannya. Amin. Saya tidak memiliki banyak masa untuk melawan mereka para adumah yang bergelimangan dengan harta dan menjanjikan kemakmuran terhadap mereka-mereka yang baru. Semoga kalian yang saya baru kenal, yang saya merasa kalian adalah saudara saya seiman, adalah jawabannya. Saling mendoakan saja. Ya, semoga saja Gusman dan sekeluarga dan sisa muridnya itu dapat istiqomah. Ya, Tidak goyah dengan Tidak goyah. gempuran harta duniawi. ya, kita memang tidak bersaudara secara darah, tetapi kita bersaudara secara agama, secara iman, dan secara negara. Ya, Kita adalah satu. Kita saling mendoakan. Ketika yang lain tidak bisa, kita harus saling membantu untuk bisa melakukan hal itu. ya. Ini cucunya Sri Maharaja Sangkala Kencana. Semoga Allah melindungi beliau dan selalu menjaganya. Saya tahu, tetapi saya memang belum pernah bertemu dengan beliau. Terima kasih banyak, Gus. Ya, Monggo. Terima kasih banyak, Gus. hati-hati. Saya salam buat keluarga dan 5 muridnya itu. Nanti kalau ada waktu kita mampir ya, Mas. Ya, insya Allah nanti kita mampir di sana. Silahkan kalian kapan saja waktu kalian bisa mendatangi madrasah yang saya rawat, yang saya jaga. Saya akan mempersiapkan tempat untuk kalian berkunjung. Ya, terima kasih. Sri Maharaja. Ya. Karena dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa? Maharaja tadi. Bos. Jadi bijak ikut ya. Ngapain, Dus? Kasihan nih teman-teman ya. Dia adalah sosok guru ngaji namanya Ngaliman. Mungkin jenengan yang pernah ke rumah Irbal pernah bertemu dengan Ngaliman. Itu ngaliman yang itu taruh tukang pijat. Ngaliman gondrong. Ya, Kang Pijat. Iya. Namun di sini ternyata Gusman itu adalah sesosok pendakwah. Di mana gurunya madrasah itu kehilangan banyak sekali murid dikarenakan diambilin sama orang tuanya dan suruh ikut para duma. Tinggal 5 murid yang tersisa itu pun udah yatim piatu. Lah ayo balik mari ngendi? Kasihan ya, Mas ya. Yuk kita lanjut perjalanan menuju ke Ikir. ketemu Kari ngomong bae cucune. Oke, Mas. Assalamualaikum. Ya. Monggo dicek saja, silahkan ciri-cirinya. Silahkan. Masuk. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Demang Wikondo. Sebelumnya, saya ingin memastikan ada urusan apa kalian datang dan ingin bertemu dengan Sultan Pancakembang. Intinya saya ditugaskan oleh almarhum Bagus Mukur Hamdan Rebo. Itu saya sampaikan. Ya, saya sudah mengetahui mengenai akan ada ataupun datangnya manusia yang mengatasnamakan Bagus Mukur Hamdan Rebo. Namun sebelum itu
saya akan memeriksa dan memastikan terlebih dahulu. Apakah kau benar manusia itu? Atau kau hanya mengaku aku saja? Silakan, silakan. Oh, ini. Manggil supaya mukti. Baik, namun saya tidak bisa menggunakan manggilnya. Iya. Ternyata memang benar. Kalian adalah manusia yang sudah ditunggu oleh Sultan Pancakembang. Di mana beliau? Beliau sedang berada di dalam. Mungkin akan saya panggilkan ataupun undang beliau untuk bertemu dengan kalian. Karena beliau juga sudah menunggu akan kedatangan kalian. Dengan senang hati saya tunggu. Terima kasih. Mohon ditunggu sebentar. Mokondo. Ikondo. Hah? Ikondo. Mokondo. Assalamualaikum. Hal. Mokondo. Saya melaporkan manusia yang Sultan tunggu sudah berada di sini. Ya, perwakilan dari Bagus Mungkur Hanya. Nah, manusia, saya meminjamkan satu raga untuk Sultan. Siap. Monggo silakan. Monggo silakan. Ditemang. Silakan Sultan. Kak. Kayak apa-apaan. Inilah manusia-manusia yang menjadi perwakilan dari Bagus Mungkur Hanjang Kebih. Ya. Silakan kau kembali. Terima kasih banyak. Silakan manusia, selesaikan urusan kalian. Ya, terima kasih. Ditemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sultan. Saya sangat senang bertemu dengan kalian. Ini Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Sultan. Nama saya Diki. Salam kenal juga. Saya Panci Kembang. Mas katanya. Bagus Mungkur memberikan amanat itu kepada kalian. Saya rasa kalianlah memang orang yang tepat. Siapa di antara kalian yang sudah mewarisi ataupun sudah mendapatkan ajian Manggio Sepoyo Mukti? Teman saya. Saya sendiri, Sultan. Siapa nama? Ganang. Ya. Mendiang Bagus Mungkur. Semoga beliau berada di sisi. Sudah bercerita cukup banyak mengenai kalian. Segerombolan makhluk dari bangsa manusia. Yang mana sudah benar-benar diawasi dan diperhatikan oleh mendiang Bagus Mungkur selama beberapa bulan terakhir untuk memastikan kalianlah orang yang tepat untuk menjalankan amanat ini. Seperti ini, Sultan. Ya Alhamdulillah, di waktu itu beliau menitip pesan kepada saya dan akhirnya beliau menurunkan sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Namun saya rasa, Sultan, apa yang beliau amanahkan terhadap saya, Manggio Sepoyo Mukti, ada sesuatu masalah di balik amanah tersebut. Ya. Itu sudah saya rasakan beberapa pekan ini, Sultan. Jujur, kami ini merasa bingung dan merasa kaget dengan masalah di balik Manggio Sepoyo Mukti.
contohnya mengenai perkawinan saudara anak Bagus Mungkur, itu satu. Yang kedua, ada penyesatan berupa parah adumah atau lembu samiri. Dan yang ketiga ini yang menjadi banyak sekali pertanyaan buat saya. Kok apakah masalah ini memang sudah direncanakan atau memang saya menyelesaikan masalah ini memang sudah dituntun satu dengan yang lainnya untuk melintasi jalan sini. Itu dibuktikan, pertama saya harus menemui makhluk ini guru Sataria, terus semalam siapa namanya, Mahur Wiransa, saya suruh mencari Mahur Wiransa, dan malam hari ini saya suruh menemui jenengan Sultan Pancakembang. Ya, sebenarnya Bagus Mungkur memerintahkan kalian untuk berjumpa dengan saya. Saya pun tidak tahu harus memberikan apa terhadap kalian untuk menuntaskan masalah ini. Oh, jenengan juga tidak tahu berarti? Saya benar-benar tidak tahu. Dituliskan namanya juga tidak tahu? Tidak. Tetapi mungkin akan saya coba dengan saya menceritakan bagaimana hubungan saya dengan Bagus Mungkur. Mungkin dari cerita yang nanti saya utarakan terhadap kalian bisa mengambil sesuatu yang penting dari cerita yang akan saya sampaikan. Baiklah, ya seperti itu. Ya, intinya tadi malam saya gagal, Sultan. Saya disuruh untuk menemui sang seniman Mahur Wiransa, pembuat patung para Duma. Namun ternyata Mahur Wiransa sekarang pergi, tahu entah kemana. Sampai akhirnya saya loncati informasi tersebut dan saya langsung menemui jenengan. Seperti itu. saya mengenal Bagus Mungkur tadinya. Pada awalnya saya hanya memiliki hubungan kerjasama tentang sebuah jual beli. Mungkin alangkah enaknya bisa duduk, Sultan. Silahkan. Oh ya. Nanti jual gimana, Dik? Alhamdulillah. Terima kasih. Kalian benar-benar orang yang baik. Alhamdulillah. Dibilang baik. Ya, saya melanjutkan. Awalnya saya mengenal Bagus Mungkur Handang Kepti. Tadinya hanya sebatas usaha ataupun jual beli antara saya sebagai pembeli dan Bagus Mungkur sebagai penjual. Itu sudah berlangsung lama. Saya sering memesan sesuatu terhadap beliau. Dan sejauh itu kami tidak ada hubungan lain kecuali hanya usaha itu. Bisnis itu. Namun, setelah lama saya tidak memesan barang ataupun tidak ada transaksi antara saya dengan Bagus Mungkur. Mungkin sekitar 2 ataupun 3 tahun. Saya sedang berjalan-jalan waktu itu di hutan untuk berburu. Ketika dalam perjalanan, saya menjumpai ataupun melihat seseorang yang sedang duduk di bawah pohon termenung. Seolah-olah menggambarkan bahwasanya dia sedang ada masalah. Setelah saya dekati, ternyata dia adalah Bagus Mungkur. Dia benar-benar dalam kondisi yang sangat bingung, yang seolah-olah wajahnya itu menggambarkan raut wajah yang penuh dengan masalah. Masalah besar sedang menimpanya.
saya datang kepada Bagus Mungkur. Assalamualaikum Bagus Mungkur. Sedang apa kau di sini? Saya melihat wajahmu seolah-olah kau memiliki sekali banyak masalah. Bagus Mungkur dengan lirih menjawab. Dia tidak mengucapkan ataupun memberikan jawaban banyak terhadap saya. Dia hanya mengatakan, benar Sultan, saya memang sedang ada masalah. Hanya itu saja. Karena rasa penasaran saya, ada apa? Apa yang sedang dirasakan oleh Bagus Mungkur? Biasanya ketika bertemu dengan saya, dia selalu ceria. Walaupun itu hanya hubungan tentang bisnis saja. Saya mencoba dan dengan rasa penasaran tinggi, saya mencoba menanyakan lagi. Bagus Mungkur, kita memang mengenal hanya sebatas itu saja. Tetapi tidak ada salahnya bahwasanya kau bercerita dengan saya apa yang sedang kau rasakan. Terus saya mengucapkan hal itu. Lalu Bagus Mungkur, dia menyuruhku untuk duduk. Saya duduk di hadapannya. Dia masih bersender di bawah pohon dengan raut wajah yang penuh masalah. Bagus Mungkur mengatakan, Sultan, saya memang benar-benar dalam masalah, tetapi bukan masalah secara fisik saya, melainkan secara batin saya dan pikiran saya. Apa yang terjadi Bagus Mungkur? Kau bisa ceritakan terhadap saya. Saya sedang terdapat masalah dengan satu makhluk, yang mana masalah itu terus menghantui saya. Selama saya dalam perjalanan terus menghantui saya. Bahkan ketika saya beristirahat di bawah pohon ini, masalah itu bukannya hilang, tetapi masalah itu semakin bergemuruh, bersuara keras di dalam pikiran saya, Sultan. Seperti ini, Bagus Mungkur. Tidak usah kau pikirkan masalah itu. Saya membatasi pertanyaan untuk lebih jauh mengetahui masalah apa yang sedang dia hadapi. Namun dengan melihat barang bawaan yang dia bawa, dia seperti akan berpindah dari rumahnya. Banyak barang, pakaian, dan beberapa bekal yang bisa dia makan. Dia hanya mengatakan, untuk saat ini Tuhan, saya hanya butuh tempat untuk menyendiri. Saya hanya butuh naungan. Lalu saya menawarkan kepada Bagus Mungkur, Bagus Mungkur, kau adalah cendekiawan, di mana setiap ucapanmu selalu mengandung arti, selalu mengandung nasihat. Saya sangat suka sekali ketika berbicara denganmu. Seolah-olah kau itu seperti orang yang memiliki wawasan luas dan bisa menasehati siapapun yang berada di dekatnya. Seperti pepatah, benar sekali. Setiap ucapan yang dia keluarkan selalu ada makna yang terkandung, namun dia tidak mengatakannya secara terang-terang, melainkan menggunakan kiasan. Lalu saya tawarkan, karena saya sudah mengenal Bagus Mungkur. Bagus Mungkur, mungkin kau bisa bertempat tinggal di kesultananku. Dan sekaligus kau menjabat sebagai penasehat di kesultananku. Nantinya kau akan bertugas menasehati ataupun memberikan nasihat terhadap saya beserta para jajaran yang berada di kesultananku. Dengan tegas, Bagus Mungkur waktu itu dengan tegas mengatakan, tidak Sultan. Sungguh jabatan itu bukanlah hak saya. Dengan sangat rendah hati dan tegas.
itu bukan bagian dari hidup saya. Saya tidak bisa menerima apa yang Tuhan tawarkan. Saya hanya membutuhkan tempat tinggal dan naungan saja, Tuan Sultan. Saya menghargai keputusan yang sudah diucapkan oleh Bagus Mungkur. Baiklah Bagus Mungkur, saya menghargai apa yang sudah kau ucapkan dan saya menghargai penolakanmu untuk menjadi penasehat saya. Dan saya akan memberikan naungan, saya akan memberikan rumah untukmu tinggal dan menyelesaikan masalah. Singkat cerita, saya memiliki sebidang tanah di wilayah kesultananku namun sedikit jauh dari istanaku. Saya berikan untuk Bagus Mungkur supaya dia bisa meninggali ataupun tinggal bernaung di tempat itu. Lama berlalu, Bagus Mungkur jarang sekali keluar dari rumah. Timbul pertanyaan besar terhadap saya, sebenarnya masalah apa yang sedang dihadapi oleh Bagus Mungkur? Kenapa yang tadinya Bagus Mungkur adalah makhluk yang ceria, tiba-tiba menjadi seperti itu? Saya tanyakan lagi kepada Bagus Mungkur. Saya datang berjalan kaki menuju ke kediamannya. Bagus Mungkur, kenapa kau menjadi seperti ini? Kau bukanlah Bagus Mungkur yang saya kenal selama ini. Dia mengatakan, Tuan, masalah itu benar-benar masih menghantuiku. Sebenarnya masalah apa yang sedang kau hadapi ini sehingga membuatmu berubah menjadi Bagus Mungkur yang tidak saya kenal? Tuan, saya dikutuk. Anak keturunan saya akan menjadi seperti ini, seperti itu. Anak keturunan saya akan dalam bahaya. Saya harus menghilangkan kutukan ini. Saya harus meruat kutukan ini supaya luntur dan bersih dari badan saya. Lalu, setelah saya mendengar apa yang menjadi masalah Bagus Mungkur, saya langsung menyarankan, Bagus Mungkur, mungkin saya bisa menyarankan suatu tempat dan satu makhluk yang bisa kau temui untuk melunturkan hal itu, kutukan itu. Kau bisa temui seseorang yang berada di Nusa Kambangan. Cilacap, benar. Dia bernama Kumaloda. Mbah Kumaloda itu, insya Allah bisa menyelesaikan ataupun melunturkan kutukan yang ada di dalam badanmu itu. Tanpa berpikir panjang, dia langsung bergegas menuju ke belakang rumah untuk menyiapkan pakaian dan perbekalan. Dia berangkat menuju ke Nusa Kambangan untuk bertemu dengan Mbah Kuma itu. Sekian tahun berlalu manusia, cukup lama. Saya menunggu kepulangan dari Bagus Mungkur mungkin sekitar 20 tahun. Lama ya, cukup lama. Dia pulang. Saya menyambut dia dengan gembira. Dia datang dengan sumringah. Saya mengenal sekali bahwasanya itu adalah Bagus Mungkur yang saya kenal. Dia datang dengan sumringah dan dia benar-benar berubah. Tutur katanya jauh lebih halus. Setiap kata yang dikeluarkan membuat saya benar-benar seperti hati saya dinaungi oleh sebuah keindahan dari tutur katanya saja. Saya tanyakan, bagaimana Bagus Mungkur? Selama 20 tahun ini kau tidak pernah kembali ke kesultananku. Apa yang kau dapatkan? Apakah kutukan itu benar-benar sudah luntur dari tubuhmu, dari badanmu, dari jiwamu? Tuan Sultan, kutukan ini tidaklah luntur.
bukan kutukan yang hilang dari tubuh saya, namun saya malah diberikan sebuah ajian, yaitu manggil Sepoyo Mukti. Oh, didapat dari Nusa Kambana. Ya. Lalu saya meminta keterangan kepada Bagus Mungkur, apa itu ajian Sepoyo Mukti? Ajian untuk berbicara saja. Dia hanya mengatakan hanya itu. Lalu singkat cerita, saya menawarkan kembali manusia. Dia sebagai penasehat, namun penasehat tidak resmi ataupun tidak bertempat tinggal di kesultananku. Tetapi setiap saya ada masalah, saya selalu bercerita di rumah ataupun di kediamannya Bagus Mungkur. Ternyata hari demi hari, setiap perkataan yang diucapkan ataupun nasihat yang diucapkan oleh Bagus Mungkur itu menjadi buah bibir di kesultanan lain. Sampai-sampai kesultanan lain, setiap mereka ada masalah selalu mencari Bagus Mungkur untuk meminta nasihat. Itu berlangsung cukup lama. Sampai pada pertemuan kesultanan di wilayah ini. Kami bertemu untuk membicarakan suatu hal. Dan di tengah-tengah pembicaraan itu, para kesultanan kami sepakat bahwasanya Bagus Mungkur akan diberi gelar yaitu Mbah Au. Orang yang menaungi, orang yang memberi kenyamanan bagi para kesultanan. Gelar Mbah Au itu ceritanya dari situ. Benar sekali, manusia. Nah, di sini saya tidak tahu apa yang mungkin bisa kau ambil. Tetapi saya benar-benar ingin mengetahui sejauh mana kau sudah melangkah di permasalahan yang dititipkan. Amanah yang dititipkan Bagus Mungkur terhadap kalian. Intinya ternyata kan setelah beliau menitipkan manggil Sepoyo Mukti terhadap saya, beliau meninggal, saya didatangi oleh anak laki-lakinya Raden Saleh. Ya. Raden Saleh menjelaskan kepada saya bahwasanya memang ajian Manggio itu hanya diturunkan satu kali dan sang penyilmu itu akan meninggal dunia. Benar. Setelah itu saya rasa tidak ada beban. Tiba-tiba ternyata saya ditemui oleh anak perempuannya Puspita siapa? Hanjang Kepi. Ya, untuk meminta hak karena itu adalah ahli warisnya. Namun karena saya berpikir bahwasanya ini membahayakan nyawa saya, diri saya, akhirnya saya coba menolaknya. Setelah itu besoknya mulai ketahuan ternyata Puspita menikah dengan kakaknya yang bernama siapa, Gun? Garja Marwang, di mana Garja Marwang adalah anak pertama dari Bagus Mungkur ketika dulu. Ya. Sampai akhirnya tidak boleh mendapatkan restu. Akhirnya mereka tetap memberontak, akhirnya menikah di suatu desa. Akhirnya timbul sebuah musibah besar-besaran, diusir. Ya. Bagus Mungkur terus berarti menunjuk ke sahabatnya yang bernama siapa, Dik? Sahabatnya bernama Nusi siapa? Wunto Mimbasa. Wunto Mimbasa, di mana Wunto Mimbasa itu menginformasikan bahwasanya dia yang selama Puspita Hanjang Kepi diusir, dia yang selalu memberikan makan, memberikan tempat tinggal, dan di kala-kala sesuatu mungkin kesempatan dia itu menasehatinya. Dan ternyata di situ mereka tetap tidak bisa dikendalikan sampai akhirnya mereka keluar dari rumah itu dan bertemu dengan para adumah atau sapi merah. Nah, kita buntunya itu di sang pembuatnya ya, Mas. Nah, karena dari situ kan saya semakin jelas, Sultan, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Puspita Hanjang Kepi beserta suaminya, kakaknya ya, berarti kan itu membahayakan bagi umat manusia maupun umat jin. Ya. Karena di situ ada penyesatan secara terang-terangan, besar pula, dan saya sudah mendapatkan informasi bahwasanya bangsa manusia juga sudah ada yang
menyembah kepadanya. Namun di sini saya buntunya Sultan. Ketika saya ingin menghentikan itu, saya tidak tahu dalang sebenarnya di balik lembu samiri atau para aduma itu. Sampai akhirnya saya ditunjukkan oleh Raden Saleh, Mimbasa ya, Punto Mimbasa, bahwasanya sang pembuat patung lembu samiri, dia berasal dari wilayah Seniman. Desa Seniman. Nah, kampung Seniman. Dia bernama Mahur Wiranca. Namun tadi malam saya tidak bertemu, sampai akhirnya saya bertemu dengan jenengan. Tentu saja kau tidak akan menemui Mahur Wiranca di desa seni itu. Lalu, jenengan tahu juga Mahur Wiranca? Sepertinya kalian belum mengetahui tentang cerita ini. Ya. Sebenarnya gimana ceritanya? Mahur Wiranca, kalian tidak mungkin akan bisa menemui Mahur Wiranca di desa seni maupun di tempat manapun di dunia ini manusia. Nah, memangnya kenapa Tuan? Apakah sudah meninggal? Ketika saya bercerita awal bahwasanya saya ada hubungan dengan Bagus Mungkur adalah tidak lebih dari sekedar jual beli. Saya sebagai pembeli dan Bagus Mungkur sebagai penjual. Yang saya beli terhadap Bagus Mungkur adalah sebuah karya seni berupa patung dan lainnya lukisan. Mahur Wiranca yang kau maksud dan sedang kau cari ke desa seni itu adalah Bagus Mungkur Handang Kepi. Aduh. Lah, maksudnya saya malah bingung ini. Maksudnya gimana sih? Mau diterangkan coba secara detail, Sultan. Mahur Wiranca adalah nama ketika Bagus Mungkur itu masih muda. Sedangkan Bagus Mungkur Handang Kepi adalah nama ketika dia sudah menikah dan memiliki anak pertama ataupun nama tua manusia. Dulu sekali memang Bagus Mungkur bertempat tinggal di desa seni itu. Adanya desa seni itu menjadi terkenal dengan nama desa seni tidak lain dan tidak bukan adalah karena jasa dari Bagus Mungkur Handang Kepi. Dia memiliki keahlian bukan hanya dalam berbicara. Lisannya terdengar indah, bahkan sentuhan tangannya itu benar-benar terlihat sangat indah juga. Apapun yang dia buat dari tangannya, entah itu lukisan ataupun patung, itu terlihat sangat hidup. Dan patung para aduma ataupun sapi merah yang sedang kalian Permasalahkan ini, pecahkan masalahnya, itu adalah buatan dari Bagus Mungkur Handang Kepi. Pak, Mbak, ini malah mungkin jadi... ini sangat membingungkan bagi kalian. berarti patung para aduma yang sekarang dipuja-puja oleh anaknya itu buatan ayahnya sendiri. Benar sekali. Berarti ceritanya kok bisa seperti itu, maksudnya gimana sih? Lebih tepatnya bukan permintaan dari anaknya untuk Bagus Mungkur Handang Kepi membuat patung itu. Sebentar, saya memiliki catatan tentang hal itu. Ini mas, saya amat bingung mas. Intinya berarti kan gini, mau tadi Sultan itu mengatakan bahwasanya Bagus Mungkur itu adalah seniman yang berasal dari kampung seni. Dia
yang membuat patung Parah Aduma. Emang kayak gitu? Ya, ya bener Mas. Dan patung Parah Aduma yang dipesan itu sekarang yang dipuja oleh anaknya itu Mas. Ini masih jadi misteri ini. Cuma ini lagi ambil catatan, coba mungkin ini lihat dulu Mas. Mohon maaf manusia. Saya perlu mengambilnya di perpustakaan kesultanan. Seperti ini. Adanya kau mencari Mahor Wiranta adalah untuk mengetahui siapa yang memesan patung lembu yang mana sekarang menjadi pemujaan. Seperti itu. Ya, benar sekali. Menurut catatan yang sudah pernah saya catat dan keterangan yang sudah diberikan oleh Bagus Mungkur terhadap saya, di sini tertulis, saya masih ingat betul, nama dari pemesan patung sapi yang tidak sempat disempurnakan oleh Bagus Mungkur Handang Kepia adalah Khaidan Samiri. Khaidan Samiri. Benar. Itu ceritanya sih bagaimana katanya? Saya dengar ada sempat percecokan sampai akhirnya patung itu tidak diselesaikan. Kau benar sekali. Awalnya Khaidan Samiri dia memesan sebuah patung terhadap Bagus Mungkur ataupun Mahor Wiranta dengan bayaran yang sangat mahal. Ketika itu jumlah uang yang disediakan oleh Khaidan Samiri benar-benar dengan jumlah yang sangat banyak. Khaidan Samiri mengatakan bahwasanya, apakah engkau bisa membuatkan saya satu patung, Tuan? Ya, saya bisa membuatkan patung. Awalnya Bagus Mungkur itu hanya mengetahui bahwasanya patung sapi yang nantinya akan dia buat adalah untuk pajangan ataupun sebagai hiasan saja. Merasa patung yang dibuat itu berbentuk yang cukup aneh dan indah. Kau buatkan saya patung sapi namun yang berbeda dari yang lain, dengan bahan yang sudah dibawa oleh Khaidan Samiri, yaitu berupa, kalau tidak salah, adalah batu berwarna merah. Kesepakatan terjadi manusia. Bagus Mungkur mengiyakan pesanan dari Khaidan Samiri dan Samiri akan mempersiapkan uang untuk membayar patung tersebut. Setengah harga sudah dibayarkan terhadap Bagus Mungkur, dan Bagus Mungkur memulai dengan semangat dan penuh hati-hati membuat patung tersebut. Dia tidak mau mengecewakan pelanggannya dengan bayaran yang sangat tinggi dan dengan bahan yang begitu indah, batu berwarna merah. Dia memulai hari demi hari hingga berbulan-bulan sampai bentuk dari patung sapi itu benar-benar sudah terlihat. Hanya kurang beberapa bagian saja untuk menyempurnakan. Bagus Mungkur membuat patung tersebut seolah-olah aneh namun masih terlihat indah. Tanduknya hanya satu, menggunakan besi, runcing ke depan. Dan di akhir-akhir pembuatan patung itu, Bagus Mungkur mendengar suatu kabar burung sebenarnya manusia, bahwasanya patung sapi berwarna merah yang dia buat dari pesanan Khaidan Samiri itu nantinya akan dipergunakan untuk persembahan. Dia langsung timbul pertanyaan di dalam hati Bagus Mungkur. Lalu dipanggillah Khaidan Samiri untuk bertemu dengan Bagus Mungkur di kediamannya. Khaidan Samiri datang menuju ke rumahnya, dan untuk memastikan apakah patung sapi itu benar-benar sudah diselesaikan oleh Bagus Mungkur ataukah belum.
Dia bertamu si Haidan Samiri itu. Bagus Mungkur, apakah pesanan saya sudah kau selesaikan? Sebentar Tuan Haidan. Sebelum saya menyelesaikan patung sapi yang saya buat untukmu, saya ingin menanyakan satu hal terhadapmu. Akan kau gunakan untuk apa patung sapi ini yang kau pesan terhadap saya nantinya? Saya mendengar kabar bahwasanya patung ini akan kau gunakan sebagai penyembahan dan untuk mengajak banyak makhluk untuk menyembah patung tersebut. Kalaulah dengan alasan itu kau membuat patung, saya tidak mau untuk melanjutkan membuatkan patung dan saya akan kembalikan uang ini. Haidan Samiri merasa jengkel karena Bagus Mungkur sudah mengetahui dan dia tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Sehingga terjadi adu mulut. Kau sudah saya bayar. Setengah harga yang saya janjikan sudah kau pegang, bahkan sudah kau makan. Tetapi kenapa kau tidak mau melanjutkan? Mohon maaf, ini adalah perkara iman. Saya adalah orang beriman. Saya tidak mungkin membuatkan patung yang mana nantinya akan menyesatkan banyak makhluk. Mau kau suka atau tidak suka, saya tidak mau melanjutkan dan silakan kau bawa uang itu. Dengan jengkel, Haidan Samiri mengatakan kepada Bagus Mungkur, saya mengutukmu. Waktu itu masih belum dinamai Bagus Mungkur, melainkan masih siapa? Mahur Wiranca. Mahur Wiranca. Saya mengutukmu Mahur Wiranca. Kau tidak mau melanjutkan apa yang sudah saya tugaskan dan apa yang sudah saya bayarkan terhadapmu. Dan kau sudah menghina-hina saya karena sudah mengatakan bahwasanya saya akan menyesatkan. Ketahuilah, anak keturunanmu yang nantinya akan menjadi bagian dari agama yang saya bawa ini. Dengan keras dia mengatakan seperti itu. Tidak lama kemudian Haidan Samiri langsung pergi dari rumah Bagus Mungkur. Kata-kata Haidan Samiri selalu menghantui di dalam pikirannya manusia. Karena dia merasa kalau dia masih tetap tinggal di rumah itu, dia akan dihantui terus-menerus tentang kutukan itu. Lalu dia pergi dari rumah. Sampai pada waktunya saya bertemu dia sedang duduk termenung di bawah pohon. Gara-gara masalah itu. Menyaksikan. Dan Dan terakhir kutukannya jadi kenyataan, Mas. Benar-benar jadi kenyataan. sekarang anak laki-lakinya Dan perempuannya itu menjadi bagian utama, Mas. bagian utama dari Lembu Samiri, dan cucunya yang digadang-gadang akan menjadi penunggang dari patung Lembu Samiri itu. Itu informasinya. Ya, Puspita lagi hamil. Astagfirullah.